历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Qin Yang telah melihat bagaimana Sheng Dengfeng sebagai seorang master alkemis roh tingkat 4 meramu pil. Dan ternyata cara meramu pilnya itu masih banyak kekurangannya. Sekarang, Qin Yang sedang menjelaskan di mana kekurangannya tersebut pada Sheng Dengfeng. Teratai darah memiliki sifat maskulin yang kuat. Ketika ia memadatkan bentuk pil, ini memiliki efek membekukan bentuk. Ketiga, keempat, pada saat ini, Qin Yang mulai berbicara tanpa henti, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat gembira. Keengganan Sheng Dengfeng pada awalnya berangsur-angsur berubah menjadi ketidakpercayaan, dan kemudian menjadi ketidakpercayaan. Masalah yang disebutkan Qin Yang pada dasarnya diabaikan olehnya, tetapi itu adalah masalah dengan cacat fatal. Bahkan ada beberapa pertanyaan, yang kedengarannya seperti hal yang sama, tetapi tampak tidak jelas bahkan baginya. Adapun Sheng Yuncai dan Sheng Xinrui di samping, mereka sudah tampak tercengang. Pada saat Qin Yang selesai berbicara, setengah jam telah berlalu. "Kakak Qin Yang, aku lapar," kata Ling Xiaofei dengan menyedihkan. "Lihatlah dirimu." Qin Yang menggaruk hidung kecil Ling Xiaofei, dan berkata sambil tersenyum, "Xiaofei, ku lapar. Aku sudah mengatakan semuanya, dan itu akan menunda makanku. Ayo pergi, kakak Qin Yang akan mengajakmu makan malam." "Oke, tunggu." Sheng Yun tiba-tiba tersadar pada saat ini, dan berteriak, "Siapa yang tahu apakah yang kamu katakan benar? Wah, apa yang kamu bicarakan? Dan Huo Yunling macam apa? Bimbingan energi spiritual? Semuanya sesat. Mungkin arti Dan Huo adalah api kemerahan? Tunggu." Pada saat ini, Sheng Dengfeng juga membuka mulutnya. Sepertinya apa yang dikatakan Qin Yang tadi, dia tidak menyadarinya sampai sekarang. "Ayah." Melihat Sheng Dengfeng berbicara, Sheng Yun tahu bahwa Qin Yang pasti menderita. Sebagai putra Sheng Dengfeng, jika dia ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, dia harus menyenangkan ayahnya. Jika Sheng Xinrui benar-benar menemukan semacam master kali ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Tetapi seorang Qin Yang saja benar-benar berpikir dia adalah seorang master setelah berbicara banyak omong kosong di sini. Sekarang, ayahnya pasti akan memberi Qin Yang pelajaran yang baik, dan Sheng Xinrui juga akan dihukum karenanya. Digoda oleh seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, sebagai penguasa pavilion Shengdan, dia tidak akan tahan sama sekali. Sheng Xinrui juga gelisah saat ini. Dia tidak mengerti sebagian besar dari apa yang dikatakan Qin Yang tadi, dan dia tidak tahu apakah yang dikatakan Qin Yang benar atau salah. "Sheng Xinrui." Sheng Dengfeng tiba-tiba menatap Sheng Xinrui saat ini dengan nada memarahi. Mendengar ini, Sheng Yun sangat gembira. "Sekarang, Sheng Xinrui dalam keadaan yang menyedihkan. Mengapa kamu masih berdiri diam?" Sheng Dengfeng memarahi. "Apakah kamu tidak mendengar Tuan Qin mengatakan dia lapar? Cepat dan minta master restoran Sheng Kue untuk menyiapkan meja makan dan memperlakukan Tuan Qin dengan baik." Sheng Yun menyeringai senang. "Ya, benar, manjakan dirimu sendiri." "Hei? Salah. Tunggu." Senyum di wajah Sheng Yuncai tiba-tiba membeku dan membeku di sana. "Menjamu? Mengapa menjamu Qin Yang?" Pada saat ini, kata-kata Sheng Dengfeng jatuh, dan dia berjalan ke sisi Qin Yang, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Qin benar-benar seorang jenius muda, dan alkimia yang dimilikinya sangat menakjubkan. Saya mengagumi. Tapi tadi, aku tidak mengerti beberapa bagian. Aku harap Tuan Qin bisa menjelaskannya lebih rinci." Melihat penampilan Sheng Dengfeng, saudara Sheng Yuncai dan Sheng Xinrui tercengang. Bagaimana situasinya? Tak satu pun dari mereka bodoh. Sheng Dengfeng mengatakan semuanya, tetapi beberapa dari mereka tidak mengerti. Tetapi bahkan jika dia tidak mengerti, dia tetap sangat menghormati Qin Yang, yang berarti bahwa apa yang dipahami Sheng Dengfeng, Qin Yang benar. Dan bagi Sheng Dengfeng, itu bahkan memberinya pencerahan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sheng Dengfeng memiliki sikap seperti itu? Orang ini, benarkah? Kedua saudara itu benar-benar tercengang. "Mengapa kamu masih berdiri di sana?" Sheng Dengfeng menatap Sheng Xinrui dan memarahi, "Mengapa kamu tidak bergegas dan memberi perintah?" "Oh ya. Sheng Xinrui berguling dan merangkak keluar dari ruang alkimia. Berhasil. Meskipun dia menyerah pada janji Qin Yang pada 3 pertanyaan, tetapi kali ini, dia membuat taruhan yang tepat.
Awalnya, dia tidak begitu percaya diri pada Qin Yang, tetapi sekarang tampaknya Qin Yang benar-benar cerdas. Benar, cerdas. Hanya ada satu kata di benak Sheng Xinrui yang dapat menggambarkan perasaannya terhadap Qin Yang. Namun saat ini, di ruang alkimia, wajah Sheng Dengfeng penuh dengan senyuman. Sebagai master alkemis, apa yang paling penting? Tentu saja, meningkatkan ilmu alkimia. Pada saat ini, kata-kata Qin Yang tadi sangat menyadarkannya, seolah-olah membuka pintu untuknya. Sebuah pintu yang mengarah ke alkemis kelas 5. Tuan Qin, terima kasih atas saran Anda. Sheng Dengfeng berdiri diam dengan hormat, dan berkata, saya masih tidak mengerti beberapa bagian tadi. Saya ingin tahu apakah Tuan Qin dapat menjelaskan lebih lanjut. Sepertinya Anda tidak bodoh, tetapi Anda telah belajar banyak. Qin Yang berkata, kalau begitu, izinkan saya menunjukkannya untuk Anda. Qin Yang tidak menunjukkan niatnya saat ini, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini di tingkat pertama alam laut roh, mustahil untuk memurnikan ramuan kelas 4. Namun di beberapa bagian, dia dapat menyebutkan pada Sheng Dengfeng. Misalnya, persiapan dan pembersihan bahan obat, manipulasi api pil, pengendalian panas, dan sebagainya. Ini dapat dikatakan sebagai keterampilan tata graha seorang alkemis. Apa yang saya katakan sejak lama tadi juga membangkitkan keinginan Qin Yang untuk melakukannya. Lagi pula, dia sudah lama tidak membuat alkimia, jadi dia benar-benar gatal. Dengan lambaian telapak tangan, api pil muncul saat ini. Dan Huo keluar dari organ dalam dan berkumpul di telapak tangan. Namun, pada saat ini, Sheng Xinrui yang baru saja selesai memberi perintah, berlari masuk dari luar, dan terkejut saat melihat cahaya di telapak tangan Qin Yang. Api pil sedang tingkat oranye. Sheng Xinrui tertegun sejenak. Terakhir kali kita bertemu, Qin Yang adalah tingkat merah rendah, dan dengan bantuan api pilnya, ia dipromosikan ke tingkat merah menengah. Namun, sekarang, kurang dari 2 bulan telah berlalu, dan telah berubah menjadi api pil sedang tingkat oranye. Itu hanya menaikkan 1 tingkat. Apakah ini terlalu cepat? Qin Yang melihat sisa teratai darah saat ini, mengambil tanaman, dan berkata, sutra teratai darah dihilangkan seperti kepompong, untuk memastikan bahwa teratai darah tidak akan terpengaruh sama sekali. Setelah kata-kata Qin Yang jatuh, ia melambaikan telapak tangannya, dan api pil tersebar di antara kelima jarinya saat ini. Segera, api pil berubah menjadi benang sutra, dan pada saat ini, menyebar. Api pil yang setipis kain kasa itu menembus sepanjang garis dalam teratai darah dan perlahan menyebar. Ambil! Qin Yang berteriak pelan dan melambaikan telapak tangannya. Dalam sekejap, api pil melawan balik, dan semua sutra teratai di teratai darah tercabut saat ini. Begitu keahlian itu berlangsung, dia akan tahu apakah ada beberapa orang tadi melihatnya. Seperti pemimpin Sheng Deng yang perlahan. Seperti mengupas bawang, tetapi saat ini, Qin Yang menembus langsung dari tengah. Sheng Dengfeng melihat lebih seksama. Tentu saja dia tahu bahwa melakukan ini akan membawa manfaat besar, karena hampir dapat mengawetkan akar bahan obat teratai darah dengan sempurna. Tetapi dia tahu bahwa untuk mencapai langkah ini, dia tidak hanya perlu memiliki kendali yang sangat baik atas api pil, tetapi dia juga perlu mengenal teratai darah dengan baik. Dia pernah melihat seorang alkemis dari aula utama Pavilion Shengdan melakukan ini, tetapi alkemis itu adalah alkemis tingkat 7. Tetapi Qin Yang yang berdiri di depannya hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. Sulit untuk membayangkan bagaimana Qin Yang bisa melakukan ini. Pada saat ini, Qin Yang jelas tertarik dan mulai mengolah bahan obat lainnya. Melihatnya langkah demi langkah, tidak ada cacat sama sekali. Pembuangan hampir setiap jenis bahan obat persis sama dengan yang dijelaskan di atas, bahkan lebih baik. Pada saat ini, Sheng Dengfeng benar-benar kecanduan, dan Sheng Xinrui serta Sheng Yuncai juga cukup mabuk. Melihat Qin Yang menangani bahan obat, sebenarnya ada semacam rasa mabuk. Tangan giok, yang tampak seperti lemak kambing si cantik, meluncur di atas senar, memberi orang perasaan ritme yang memabukkan hingga ke dasar hatiku. Panggilan. Secara bertahap, Qin Yang menghela napas lega dan berkata, oke, itu saja. Melihat bahan obat yang sudah jadi di depannya, Qin Yang juga cukup puas. Perasaan hangat seperti ini benar-benar menyegarkan, seperti melihat kerajinan tangan yang dibuat oleh tangan sendiri, itu menyenangkan mata. Bahan obat membusuk, mungkin begitu.
Qin Yang berkata sambil tersenyum, mengenai pengendalian api pilmu dan konsentrasi bahan obat, aku tidak bisa menjelaskan dua kalimat ini dengan jelas. Apa? Ling Xiaofei berkata dengan wajah masam, kalau begitu berhentilah bicara, kakak Qin Yang, aku lapar. Baiklah, berhentilah bicara. Melihat wajah masam Ling Xiaofei, Qin Yang menepuk kepalanya. Iya, tidak lebih, ayo makan. Sheng Dengfeng segera berkata, apakah restoran Sheng Kue sudah siap? Sudah siap, ayah. Baiklah, ayo cepat makan. Sheng Dengfeng berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Qin, masih ada waktu dalam perjalanan, mengapa Anda tidak mengobrol sebentar lagi? Baiklah. Mendengar ini, Sheng Xinrui terdiam. Punya sedikit waktu di jalan? Jarak antara restoran Sheng Kue sendiri dan pavilion Shengdan hanya satu jalan, dan butuh waktu sekitar beberapa menit untuk sampai. Ayah benar-benar menghargai waktu seperti emas. Hanya memikirkan ini, Sheng Xinrui tersenyum di wajahnya. Anda benar. Saudara keempat, apakah Anda ingin pergi bersama? Sheng Xinrui menatap Sheng Yuncai, dan berkata sambil tersenyum, kali ini, tampaknya krisis keluarga suci saya telah teratasi. Jangan terlalu bangga. Sheng Yun mendengus dan berkata, aku terlalu malas untuk mendengarkan ceramahnya, apa hebatnya itu? Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Sheng Xinrui tertawa dan melambaikan tangan. Melihat sosok-sosok yang pergi, Sheng Yun diam-diam kesal. Itu benar-benar murahan, bukankah itu karena kamu tidak bisa menahan wajahmu? Tapi, alkimia yang dibicarakan anak itu tidak buruk. Sheng Yun diam-diam berkata dengan marah. Pada saat ini, beberapa tokoh meninggalkan pavilion Shengdan dan menuju restoran Sheng Kue. Pada saat yang sama, di jalan raya, tokoh-tokoh menunggang kuda yang perkasa. Pangeran ke-6, terakhir kali kudengar kau berada di restoran Sheng Kue, tetapi kau membuat kericuhan besar. Aku tidak tahu siapa yang begitu berani menyakitimu. Asal-usul anak itu tidak jelas, dan aku tidak tahu, tetapi jika aku melihatnya lagi, dia pasti akan. Pada saat ini, lengan Ming Che yang patah telah disambung, dan seluruh orang itu tampak mengerikan saat ini. Memikirkan sosok itu, dia tidak bisa menahan gemetar. Beraninya kau mematahkan lengannya di depan umum, orang ini pantas mati. Bukankah itu karena Su Shengyu dari keluarga Su Emyu? Anak itu benar-benar tidak cukup baik, bukankah dia berada di tingkat kedua alam laut roh? Ming Che mendengus, mengapa Ye Ziking membunuhnya secara langsung? Juga, Su Sheng, keluarga Su Emyu baru saja mengungkap masalah ini, dan kau tidak menyelesaikan masalah dengan keluarga Ye. Aku tidak tahu tentang masalah ini. Sepertinya Ye Tongyuan menemukan kepala keluarga dan membicarakannya secara rahasia, tetapi masalah itu sudah selesai, tetapi Tuan kedua Su sangat marah sehingga dia hanya ingin membunuh anak itu. Oh. Itu bagus, biarkan aku bertemu anak itu lagi. Aku pasti akan memberitahu Tuan kedua Su, biarkan Tuan kedua Su. Sebelum Ming Che bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba, ekspresinya membeku. Anak itu? Anak yang mana? Qin Yang. Ming Che segera berteriak, itu dia, cepatlah, pergi dan beritahu Tuan kedua Su, biarkan Tuan kedua Su membunuh anak ini. Ming Che tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam 2 hari terakhir, begitu lengannya terhubung, dia pergi jalan-jalan dengan menunggang kuda, bukan untuk pamer, tetapi untuk menemukan Qin Yang. Sekarang, akhirnya bertemu. Ada rasa muak di hatiku, dan aku akan mengeluarkannya apapun yang terjadi. Tetapi pada saat ini, Sheng Dengfeng menemani Qin Yang meninggalkan pavilion Shengdan dan menuju restoran Sheng Kue, dan saat itu tiba-tiba, dia melihat beberapa sosok datang menunggang kuda, terdengar suara si. Orang pertama adalah Ming Che. Melihat Ming Che, Qin Yang menyipitkan matanya sedikit, dan sebuah senyuman muncul. Orang ini melakukannya dengan sangat cepat. Tuan Pavilion Suci. Ming Che turun, menatap Sheng Dengfeng, dan menangkupkan tangannya. Pangeran ke-6. Sheng Dengfeng hanya mengangguk, dan ingin membawa Qin Yang pergi. Ming Che tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion Suci, tolong berhenti, orang ini tidak boleh pergi. Anak ini, lenganku patah kemarin, dan hari ini lenganku masih sakit. Pangeran ini harus memberinya pelajaran hari ini, dan aku meminta Tuan Pavilion Suci untuk pergi ke samping terlebih dahulu. Mendengar ini, Sheng Dengfeng sedikit terkejut. Terima kasih sudah menonton videonya.
Dan sampai jumpa di episode berikutnya.